Welcome to Total Politics. Kita ketemu lagi di acara ini. Hari ini gue udah kedatangan seseorang, rapper, stand up comedian, film director, and bohir, anything he does, Panji Pragiwaksono. Oke bang, terima kasih Yang ada bang. bukan lu kedatangan, Iya. lu yang datengin kafe orang. Gila nih orang nih. Gue pikir waktu mau bikin podcast sama gue kayak orang pada umumnya, pakai handphone, pakai mikrofon biasa. Ini tiba-tiba bangun studio di Astory Coffee. Gila. Kalau gitu gue jadi nggak enak. Tadinya kan maunya di kantor gue ya. Kalau di kantor gue mungkin lebih baik kali ya. Ya mohon maaf kalau Makanya begitu. gue agak bersih tegang dengan Toro ya? manajer anda kemarin. Gue gak tahu soalnya begini-begini, busetnya niat banget. Bingung gue. Kita Ini podcast yang dengerin berapa sih kok alatnya mahal-mahal banget? makanya bang, karena gue nggak terkenal, makanya gue modal. Kalau lu kan udah populer, jadi modal gorila aja udah cukup. Serba salah. Kalau dibilang Gurita. udah ada duitnya kenapa nggak dipakai untuk beli alat gitu, serba salah juga. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kan kita sudah ketemu untuk ngobrol. Yoi. Ini mau ngapain sih kita? Kita mau ngobrol soal politik bang. Aduh ngeri banget. Oh, kan gue ingat banget lu pakai kaos if you want to talk. Talk to me about politics. talk to me Itu pulang Padang tuh plesetnya pulang perang atau gimana? Enggak. Ini kebetulan aja gue kemarin kaos gue habis, gue beli aja di Padang. Bagus tapi. Ya. Oke bang, Oke gimana? Comeniu de Menoy, ya, Nah, objek tertawaan ya. Betul. Objek tertawaan. betul. Ini ada masalah apa dengan orang yang dijadikan objek tertawaan bang? Orang-orang pada tersinggung aja. Sebenarnya dari sejarahnya, makanya kenapa gue pakai Comedy Domino sebagai nama pertunjukan gue. Gue pengen bilang bahwa dari awal kelahirannya komedi itu udah bikin orang tersinggung. Jadi si Comedy Domino itu istilah yang dipopulerkan orang yang sekarang disebut sebagai the father of comedy. Namanya Aristophanes. Si Aristophanes ini bikin drama, tapi dia selalu menggunakan penonton barisan paling depan sebagai objek. Nah biasanya yang paling depan nih politisi, VIP itu segitu orang disebutnya orang-orang penting di masyarakat yang sombong. Kayak netizen ya. Kayak sekarang yang lebih SJW. Nah jadi gua pengen orang nama itu sengaja gue pakai supaya pada nge-google, supaya pada cari tahu, supaya mereka tahu bahwa dari sejarahnya emang udah tersinggung gitu. Nah pertunjukan gue tuh banyak ngomongin soal tersinggung memang. Dan ada politisi yang gue sebut, tokoh masyarakat. Apakah itu karena pengalaman lu dijadikan target operasi oleh orang-orang tersinggung selama ini? Gue ini ya Target operasi. pos kota ya. Betul. Ya kan? Tapi udah selesai. Udah selesai semua. Gue ya kan gue mengikuti lah Iya, betul. kiprah lu dengan orang-orang yang sempat lu singgung gitu ya. Ya, pos kota, terus kucing, ahokers. Betul sekali. Pada masanya juga sempat pendukung Prabowo. Iya, pendukung Prabowo juga. Pendukung Jokowi sekarang juga. Kayaknya semuanya deh. Kayaknya lu nggak bisa jujur deh dengan opini lu tanpa membuat orang tersinggung gitu. Padahal maksud gue kan kejujuran gue kan tidak diniatkan untuk menjatuhkan. Kan nggak semua pernyataan orang itu diniatkan untuk menjatuhkan. Emang pengen jujur aja. Cuman ada yang ngerasa kalau gue nggak sama pikirannya sama dia ngerasa maksud lu gue salah gitu. Nah itu tuh yang memunculkan ketersinggungan. Gitu. Ada orang-orang yang merasa paling gitu ya. Iya betul. Oke. Itulah target komedi saya. Iya. Dan akhirnya Anda jadi target operasi juga. Betul juga ya, nggak apa-apa saya terima. Oke bang, itu gua kan mengikuti ya semua karya-karya stand up lu ya dari Bhinneka Tunggal Tawa. Beli di comika.id. Iya, yoi. Mantap dong. Download. Cuma terpisah yang satu tuh Pragiwaksono tuh terpisah tuh paling best seller kayak Iya, gitu. iya betul. Oh lu beli yang ini ya, yang paket 4 itu ya? Paket Iya, 4, betul. Pragiwaksono juga gua udah beli. Mantap. Gua tonton semua karya-karya lu dan gua ngelihat sebuah benang merah ya bahwa bagi Panji itu ada sebuah problem keresahan dalam politik ya, semuanya tuh pasti ada kaitannya sama politik. Betul sekali. Apa ya menurut lu itu tuh lu sengaja jatuh ke dalam tema itu atau ada sebuah
lu ngelihat marketnya lagi size-nya lagi gede, nih niche aja nih gitu kan. Karena nggak banyak stand up comedian yang ngomong itu kan. Ya. Di masa lu Radit ngomonginnya kan soal jomblo, soal cinta-cintaan gitu ya. Apa lu ngelihat diferensiasi market aja gitu atau memang apa yang membuat lu jatuh ke tema itu? Semuanya sebenarnya. Jadi pertama ada proses pengenalan terhadap politik. Karena gue memulai salah satu akar awal pengenalan gue terhadap politik adalah kecintaan terhadap Indonesia yang berlebihan. Jadi karena waktu itu cuma ada cinta doang, tapi cintanya tuh nggak didasarkan sama pemahaman lah gitu. Makanya banyak orang Indonesia yang sebel juga sama gue karena itu kan ada banyak seniman yang juga ngerasa tuh gue nasionalis banal gitu-gitu. Terus ya makin gue pengen tahu tentang Indonesia jadi makin terbuka informasi tentang politiknya. Nah makin dalam ke politik harus diakui tuh provokatif yang di Metro TV dulu itu tuh pintu untuk makin dalamnya lagi. Dan harus diakui lama-lama politik itu emang topik yang bikin penasaran gitu. Jadi gue lama-lama mencari tahu, ngebuka, jadi banyak tahu dan jadi banyak pengen ngomongin. Tapi bahwa emang ada sesuatu yang secara sadar gue kooptasi gitu, itu ya juga. Karena sebagai komedian, kayaknya bukan cuma gue, tapi kebanyakan komedian tuh seneng banget kalau kita bisa tackle duluan topik-topik yang orang lain belum tackle. Kayak ganja sampai kapanpun, orang setiap kali ada stand up comedy Indonesia ngomongin ganja, pasti ingetnya ke gue gitu. Atau ngomongin soal apalah tua masjid atau apalah. Jadi pasti nempelnya ke gue. Jadi ada banyak topik-topik yang pengen diambil duluan dan terus terang pilkada yang membuat gue sadar bahwa wah bener nih ini politik ini sekarang jadi hot button untuk sosmed. Karena pertumbuhan followers gue baik di Twitter, Instagram maupun YouTube itu pesat sekali pas masa pilkada. Pesatnya signifikan dan bertahan gitu, bukan setelah politik terus ngilang, bertahan mereka ada di situ terus. Ya udah akhirnya gue double down nih istilahnya, gue terusin aja. Gue yain biar untuk YouTube viewsnya juga gede dan gak ada pemain yang ngomongin serupa gitu. Sampai akhirnya ada seorang politisi bernama Valdo ikut-ikutan dan lebih bagus kontennya daripada saya. Tapi ya pada awalnya tuh gak ada yang kayak gitu. Iya. Jangan-jangan Valdo juga terinspirasi dari lu kayaknya Bang ya. Bisa jadi, gak apa-apa juga. Collab aja ntar kita collab. Oke Bang. Ya berarti ada diferensiasi ya yang lu ambil di situ, yang ambil tema politik. Dan memang gue melihat bahwa dan sejauh ini orang yang mencoba mengikuti lu itu masih belum berada di level yang sama ya gitu. Maksudnya mengikuti gue? Mencoba untuk masuk ke tema yang sama gitu. Tapi enggak menurut gue. Menurut gue Semi, Notas Limbo itu di atas gue malah. Pemahamannya tentang politik di atas gue. Cuman bedanya dia sama gue, dia lebih indie aja. Kalau gue kan pop aja gitu. Jadi gue lebih dikenal aja gitu. Padahal mah menurut gue, lu kalau nonton Semi stand up, lu kan tahu ini orang bukunya yang dibaca banyak sih gitu. Dan ini juga ya dan itu juga berbasiskan pada pengalaman lu waktu menjadi mahasiswa ya kali ya waktu itu. Salah satunya, tapi harus gue akui nggak terlalu banyak. Itu karena gue masuk 97, 98 reformasi aja. Jadi gue terpapar sama aktivisme politik gitu. Dan keren aktivismenya, bukan cuma aktivismenya ITB, aktivismenya anak seni rupa. Karena anak seni rupa tuh selalu beda sendiri gitu. Jadi gue seneng ngeliat pendekatannya dan kan ada dua ya. Ada aktivismenya anak seni rupa ITB dan aktivismenya pusat. Jadi ada Satgas Reformasi di ITB tuh. Gue juga ikutan di situ sebagai propaganda. Jadi nyablon kaos pergerakan, terus udah gitu bikin spanduk, nempel spanduk, nyopot spanduk selamat datang Trisno, kayak gitu tuh. Jadi gue terpapar sama aktivismenya aja dan merasa itu keren, seru. Dan lu pernah bilang di salah satu di Pragiwaksono kalau gue nggak salah bahwa berkuliah di seni rupa ITB itu membuat lu jadi senang tampil dan memberikan sebuah jalan untuk lu kepada kehidupan lu yang hari ini gitu ya. Betul. Dan
gue ngelihat bahwa di ITB itu di jurusan lu terutama itu banyak orang-orang yang juga seperti lu sebenarnya Bang. Memang, Iya kan kayak memang. PD Baik. Betul. Ada Candil, Serius Band tuh. Iya, terus Panas Dalam juga situ Panas kan. Dalam Iya. juga, Aming. Aming bawa gajah pas wisuda ya. mau bawa gajah dia katanya. Emang aneh tuh, satu kampus isinya gila semua. Dan memang apakah di situ lu mulai mengenal soal kebebasan berpikir dan semangat perlawanan atau gimana Bang? Lebih kepada cara berpikir yang beda sih, itu ketara sekali. Dan kebebasan berpendapat juga ketara sekali. Dan keharusan untuk menerima ketika orang gak sependapat sama lu. Karena di kampus Nirupa itu pertama-tama yang beda yang paling disukai. Kita tuh kami mengagumi yang beda. Pokoknya ada yang aneh sendiri gitu, kita seneng ngelihatnya. Jadi ada satu hari kita datang ke kampus, terus di tengah kampus Nirupa itu ada lapangan merah, sebuah lapangan warnanya merah. Ukurannya sih nggak terlalu gede ya, mungkin 8x8 atau 10x10. Terus ada orang cuman bikin lingkaran aja terus aja nggak berhenti, tapi tipis garisnya tapi melingkar. Udah just iseng aja gitu. Sebentar lagi ada orang orasi, nggak ada yang nonton tapi dia orasi sendiri gitu. Jadi menjadi beda itu nilai tambah di sana dan itu masuk ke gue. Tapi kan kalau lu menjadi beda, lu harus siap ketika ada yang nggak suka ngeliat lu beda. Dan itu juga di challenge di kampus gue. Gue inget kok pertama kali gue dikritik akan inisiatif gue adalah gue waktu itu iseng doang. Lagi-lagi karena di kampus gue semua orang bebas ngapain ya. Gue tanya semua orang surga duniawi versi lu. Terus gue catat surga duniawi versi mahasiswa seni rupa. Terus ada satu lagi sepak bola Liga Inggris plus kopi. Terus ada yang bilang anduk kering karena kosannya dia selalu ditumpangin temen-temennya anduknya basah bolo. Gitu banyak banget. Terus itu gue tempel di kampus-kampus. Terus ada aja yang ada nyurat survei sampah, survei goblok gitu-gitu. Naon dia anjing gitu-gitu. Tapi ya itu udah jadi bagian dari keseharian kami dan itu yang nempel di gua gitu. Dan memang apa namanya? Ya kalau lu bilang lu nggak sesuai dengan jalur lu akademik, gua sih agak kurang setuju sih. Ya Bang. sih sebenarnya. Ya, Sebenarnya iya. sangat sesuai sih Iya, menurut gua. sangat sesuai. Bahkan kampus gua yang kurang lebih ngebentuk gue sih memang. Nggak kayak gini Panji kalau nggak karena seni rupa ITB mah. Oh iya. Coba lu kalau kuliah fisika lu jadi politisi kali lu Bang. Mungkin juga. Di mata kami anak seni rupa semua jurusan lain tuh biologi, kimia, fisika, terus geologi, tambang itu semua bahan tertawaan buat kami. Buat kami mereka tuh lucu dan kami sering sekali melakukan kegiatan vandal terhadap mereka. Anak-anak seni rupa tuh nggak kehitung tuh berapa yang udah nyuri tomat raksasa sama timun raksasa dari apa ya jurusannya juga apa biologi kali ya. Jadi mereka tuh tugasnya tuh suruh bikin kentang gede, tomat gede gitu. Terus mereka kan taruh kan malam-malam kita curi-curiin buat masak. Gila emang anak seni rupa. Jadi semuanya mereka tuh objek tertawaan buat kami dan apa namanya ya bener kalau misalkan gua ada di jurusan teknik di ITB ya mungkin gua adalah objek tertawaannya. Jadi nggak kayak gini gitu guanya gitu. Nah oke. Nah menurut gua ini dari pemilihan judul lu Commedia di Mana ini udah lu naik ke level yang berbeda ini Bang menurut gua Bang. Ini agak apa namanya lu udah masuk ke problem philosophical gitu. Iya kayaknya. Iya kalau dulu kan sangat politis, sangat naratif ya. Sekarang udah lu bicara soal prinsip kemanusiaan gitu ya. Gokil. Soal prinsip, soal Sebenarnya sih enggak, lu aja yang ngomong gitu jadi kesannya gue keren gitu. enggak yang gue baca ya gitu karena apa namanya kalau Bhinneka Tunggal Tawa segala macam itu kan masih konsep yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya yang lo coba untuk plesetkan gitu ya. Nah tadi lu bicara soal apa sih yang membuat orang itu menjadi objek tertawaan sih menurut lu Bang? Apa yang membuat orang jadi objek tertawaan? Menurut gue apakah si subjeknya yang membuat dia menjadi objek atau intinya gini sih. Gue tuh pemercaya keseimbangan intinya. Gue percaya banget keseimbangan. Nah, mungkin ini bukan cara tepat untuk menjelaskan, tapi ini yang gue yakini. Menurut gue apapun yang ada di kutub kanan dan kiri itu lucu. Kecuali yang di tengah. Yang di tengah tuh gak lucu. Yang di kanan dan di kiri lucu. Kelebihan adalah lucu, kekurangan adalah lucu. Dan dunia itu tuh serba nyari keseimbangan aja. Bahwa FPI itu lahir di satu kutub,
itu adalah reaksi terhadap ya kebebasan yang juga muncul di kutub yang lain gitu. Yang kalau kebebasan itu nggak terlalu muncul, mungkin FPI jadi nggak lahir gitu. Jadi keseimbangan itu ada. Nah dari sisi gua, apapun yang ada di kutub kanan dan kutub kiri itu pasti lucu. Yang ada di tengah justru nggak lucu. Nah, jadi kalau lu nanya apa yang jadi objek tertawaan, ya bisa banyak. Tapi secara spesifik, ketika ada orang memilih untuk menyisi di salah satu kutub, itu lucu buat gua gitu. Termasuk kebaikan dan kekurangan, keburukan dan kelebihan gitu-gitu. Terus kenapa cara berpikir orang bahwa memperkosa itu karena ada perempuan yang berpakaian minim itu menjadi lucu di satu kutub tertentu menurut lo? Ya karena jadi gini, nah itu kan kita ngomongin kutub yang menarik ya. Ini pertanyaan lu bagus-bagus nih sebenarnya. Anda emang pintar Anda ini ya. Jangan. Nanti tonton wawancara kami di YouTube saya. Jangan begitu. Tapi gini memang, jadi ketika satu kutub ngeliat kutub lain aneh, itu kan karena mereka hidup di dunia yang berbeda aja. Yang satu ngerasa perempuan tuh diperkosa karena bajunya minim. Itu adalah yang gue yakini adalah cara pikir dia karena dia sendiri nafsu ngeliat perempuan yang berpakaian minim. Dia hidup di lingkungan seperti itu karena mungkin lingkungan dia hidup tuh kebanyakan tertutup. Di kubu yang lain yang hidup dengan perempuan-perempuan hot pants dan segala macam yang hidupnya sehari-hari bersama cewek-cewek Instagram yang seksi-seksi. Ya seperti Anda. Itu ngelihat cara pikir orang tadi aneh karena nggak gitu. Nah cara pandang yang berbeda ini menurut gue tuh peluang komedi gitu. Gue tuh datang dari cara pikir yang dipatri sama dosen gue Bram Palgunadi. Waktu gue kuliah desain produk ITB tingkat 2 tuh rekayasa namanya 281. Terus kami selalu ngebengkel di bengkelnya Bram Palgunadi. Selalu ada bengkel solder segala macam lah untuk bikin IC segala macam. Dulu cuma untuk kebutuhan untuk kebutuhan kuliah aja. Jelek lagi nilainya. Bikin sensor gitu-gitu dulu gue bisa. Terus bengkelnya tuh karena dia laki-laki bapak-bapak, bengkelnya perempuan-perempuan seksi. Terus gue ada satu temen, dia adalah ketua Ikatan Mahasiswa Islam Seni Rupa. Gue lupa namanya apa. Terus dia ngeliat itu kaget, astagfirullahaladzim. Terus dia pakai topinya ditutup, mukanya ditutup biar dia nggak ngeliat. Terus kita semua ngeliatnya, aduh apaan sih Bal, lu agak berlebihan deh gitu. Terus dosen gue nyamperin, terus dia bilang gini, Bal, lebih baik dilihat tapi nggak dipikirin daripada nggak dilihat tapi dipikirin terus. Itu menurut gue adalah cara pandang yang keren banget gitu. Nah karena gue cara pikir seperti itu, gue ngeliat orang yang bilang pemerkosaan karena baju minim tuh lucu aja gitu. Jadi di sisi gue ada kekurangan dari orang itu, kurang informasi dan ada kelebihan. So tahu. Jadi semua itu tuh yang membuat jadi bahan tertawan yang lucu. Oke. Kalau politisi gimana menurut lu, Bang? Politisi juga punya kekurangan dan kelebihan tadi. Pejabat publik deh secara umum ya. Si Bu siapa tuh yang ketua yang komisioner? Besok gue mau wawancara dia. Siapa namanya? Bu Siti. Heti. Siapa namanya? Siti siapa namanya? Gue lupa. Ya, si ibu itu kan ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kekurangan informasi, gue nggak tahu sih datang dari mana ya. Karena beliau juga terdidik kan, kalau dilihat dari latar belakang pendidikannya, terdidik sekali. Jadi gue juga nggak tahu kenapa beliau bisa merasa laki-laki ini ngomong bisa se ekstrim apa sih? Ya laki-laki ngecret di kolam renang bisa bikin hamil perempuan tuh gue nggak tahu tuh datangnya dari mana tuh. Tapi di sisi lain gue juga punya teman, dia anak seni rupa ITB. Baru ketika tahun 97 dia masuk seni rupa ITB, dia tahu kalau perempuan bayi lahirnya bukan dari pantat. Aneh dong. Padahal dia ITB. Nah jadi gue pikir gue nggak tahu nih ada kekurangan informasi, tapi ibu ini di sisi lain juga punya kelebihan percaya diri untuk bisa ngomong itu di depan media. Nah itu yang membuat pejabat publik ataupun politisi lucu. Jadi ada kekurangan dan ada kelebihan yang nyampur jadi satu dan itu jadi bahan tertawaan gitu. Semuanya kayak gitu, sampai level presiden juga ada kayak gitu. Dan kita coba lihat flashback ke belakang gitu. Dan menurut gua ya kalau hari ini tuh Gus Dur masih ada dan masih presiden, mungkin umurnya tua sekali ya. Orang-orang kayak lu pasti akan senang gitu ya. Oh senang. Ya bagaimana Gus Dur menggunakan komedi itu sebagai cara berdiplomasi misalnya. Ya. Jadi ada keyakinan bahwa ketika orang bisa tertawa dan bisa lebih rileks, itu akan membuat dialog makin mudah
dilakukan. Ya, gue setuju. Nah, tapi di sisi lain Bang, justru ketika lu bisa berdialog, muncullah orang-orang yang tersinggung juga gitu. Iya. Dan seperti halnya orang tersinggung sama lu, begitu juga tersinggung sama Gus Dur. Betul. Iya kan? Betul. Nah, FPI itu tersinggung banget sama Gus Dur. iya, dan pencinta kucing juga Emang tersinggung sama lu. Oh iya. Gue pikir sama Gus Dur. Karena gue waktu itu wawancara FPI, mereka tuh bener-bener keselnya sama Gus Dur tuh. Karena Gus Dur pengen bubarin kan waktu itu. Iya. Keselnya bukan main mereka. Sampai terbuka ngomongnya. Kan waktu itu gue pernah wawancara almarhum ini. Haji Selon. Ya, Haji Selon. Ya. Habib Selon. Habib Selon. Habib, Iya. Itu kan salah satu pejabat FPI juga kan, almarhum, sekarang udah meninggal. Tapi waktu itu gue wawancara terbuka. Lihat tuh si buta dari gua hantu tuh. Dia pengen bubarin kita, dia bubar duluan. Ya Allah, kata gue ngeri bener ucapannya. Hati-hati loh, anda ketawa gila nih bang nih orang. Lu juga ketawa. Iya kan gue ngetawain lu. Gue kan menghargai narsum aja sini Bang. Ya jadi maksud gue, wah terbuka sekali ngomong kayak gitu. Iya, dan apakah komedi itu menjadi alasan orang untuk lebih terbuka dan jujur di publik gitu loh Bang? Secara umum dulu dipercaya komedi adalah cara terbaik untuk mengungkap kebenaran tanpa membuat orang tersinggung. Tapi itu dulu kan, nyata sekali bahwa itu lampau. Karena sekarang komedi pun adalah alasan kenapa orang tersinggung. Tapi gue masih percaya sampai dengan hari ini, kalau lu mau bawa isu-isu berat, isu-isu yang dihindari untuk diomongkan di masyarakat, seperti pemerkosaan atau regulasi prostitusi, misalnya legalisasi ganja, komedi adalah jalan yang menarik gitu. Maksud gue, apa ide-ide yang gue bawa ke atas panggung, pertama gue bawa karena gue anggap itu lucu. Kalau gue nggak ngerasa itu lucu, nggak akan gue bawa lah. Tapi bukan cuma itu, ide-ide yang gue bawa ke atas panggung itu juga ide-ide penting kan. Poin gue soal regulasi prostitusi itu kan adalah kalau negara yang meregulasi prostitusi nurunin penyebaran HIV/AIDS hingga 46%, nah terus solusi lainnya apa nih gitu kan? Apa yang lebih hebat daripada itu? Iya, itu kan diskusinya gitu. Terus kalau misalkan rokok itu menyebabkan ketergantungan dan mati lebih banyak, kenapa dia legal dan ganja ilegal? Jadi kan ini kan bukan cuma sekedar menertawakan sesuatu, tapi ini isu-isu penting yang sebaiknya diomongin di masyarakat gitu. Nah, tadi lu bahas soal objek tertawaan Bang, dan lu bicara keseimbangan. Nah, gue ingin apa sih ketika lu menjadi subjek yang menertawakan gitu ya, apa yang lu butuhkan agar lu tetap tidak assault gitu, tidak menyerang, tidak. Oh, oke. Ya kan lu bilang lu sehati-hatinya lu pun, lu pasti akan dianggap menyerang juga gitu. Ya. Kalau sekarang Ri, udah nggak ada. Yang penting niat aja. Jadi kan gini. Kembali pada niat ya. Iya bener, nggak ada bener. Gue udah kayak dengerin Ustaz. Loh nggak bener. Karena sehati-hatinya kita nulis, orang tersinggung kan. Jadi ya udah, gue mau hati-hati nggak hati-hati, orang tersinggung juga. Ya udah gue ngomong, yang penting niat gue nggak jelek aja udah. Tapi kepada komedian, gue selalu bilang bahwa kalau lu mau ngomongin sesuatu, untuk memastikan lu kecil kemungkinannya jadi nyerang orang, lu mesti tahu alasan lu dulu. Lu mau ngomongin pemerkosaan, boleh. Tapi alasan lu apa? Kalau gue alasannya jelas. Karena gue ingin, bukan ngebela ya, ingin jadi suara yang bilang kepada masyarakat bahwa cara pikir perempuan berpakaian seksi adalah alasan mereka diperkosa, itu salah. Tapi karena alasan yang jelas, maka kan gue tahu target komedi gue. Tapi kalau orang nggak punya alasan yang jelas, cuman pengen pemerkosaan jadi topik dia, dia akan nyari-nyari target dan secara nggak sengaja korban jadi target demi dapat lucu. Nah itu aja sih sebenarnya. Berarti lu harus punya perangkat argumentasi yang solid gitu. Kalau gue iya, tapi gue tidak mewajibkan semua komedian seperti itu. Yang penting lu alasannya jelas aja gitu. Kalau misalnya ternyata alasan lu emang benar, yaudah jalan aja nggak apa-apa. Bisa dibela kok. Ada teman-teman seperti Ari. Anda sudah sering bela orang kayaknya. Oke Bang, ini salah satu kutipan lu yang paling sering gua kutip kalau gua diundang bicara di mana-mana. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Sedikit lebih bedanya Anies Baswedan nih di mana menurut lu Bang? Menarik. Ini biar rame nih penontonnya. Kalau Panji, Anies Baswedan tuh bisa rame. Panji komedi belum tentu. Iya benar. Gua dan Anies, makanya gue tuh YouTuber paling sering ngebahas Anies. Anies dan Karena Jokowi. seling dong. Gini,
Anies timing masuk. Jadi kan gini, Anies tuh pernah masuk tapi nggak ngangkat karena dia masuk di era pemimpin kita ngomong santun. Okay. Jadi dia ditabrakin kepada SBY. Kan waktu itu kan dia muncul di ini di pertama kali muncul konvensi Demokrat. Di saat lawan-lawannya itu ngomongnya ya tipikal-tipikal politisi pada zaman itu. Pertama kali gua koreksi, beliau adalah moderator debat capres waktu itu. Betul. Tapi kan maksudnya tidak kontes. Bukan pemain. Betul. Malah kalau ditarik mundur kan beliau masuk itu tuh tim 9 yang apa namanya ngurusin cicak buaya, ingat ya? Oh iya. Ya kan ada dia namanya terang banget tuh di situ tuh. Wow. Dengan senyum-senyum. Iya, akademisi ngomong pintar gitu kan. Tapi waktu pertama kali dia masuk di kompetisi, dia tuh justru tidak beda. Justru dia sama. Semuanya lagi pada kayak gitu. Ketika masuk eranya BTP tuh masuk dengan era-era politisi ceplas-ceplos. Kayak misalnya BTP paling kencang, tapi juga ada orang-orang kayak Bu Risma atau orang-orang kayak pada saat itu ya, sekarang sudah di penjara Zumi Zola atau kayak marah-marah Zumi Zola gitu kan. Terus udah gitu Dahlan Iskan marah-marah. New Balance-nya itu ya. Iya. Tiba-tiba di saat terutama lawan utamanya adalah yang ceplas-ceplos, muncullah antitesisnya yang beda, yaitu yang ngomongnya santun. Nah, pertama sih menurut gue timingnya jadi lebih tepat ketika berhadapan dengan BTP ketimbang waktu berhadapan dengan politisi-politisi di konvensi. Jadi emang intinya adalah kalau lu mau nawarin sesuatu, mau dagang, pilihannya adalah ambil yang semua orang suka atau ambil yang tersisa dari semua orang. Ngerti kan maksud gue? Jadi selalu ada pasar populer dan pasar segmented. Udah lu tinggal ambil aja. Dua-duanya bisa laku dan dua-duanya bisa ngasih lu hasil kok. Dan itu menurut gue yang dimanfaatkan sama Anies. Tapi yang Anies lakukan yang nggak diukur orang adalah pivotnya dia dari tengah ke kanan dengan masuk ke FPI. Gue juga nggak tahu tuh sejujurnya ya karena gue Anda jubirnya waktu itu, kenapa? Iya, tapi gue sejujurnya tidak. Gue tuh kalau di Manchester United itu gue Veron. Nggak bisa diatur, dikasih free roll. Lu udah bebas dan lu mau kemana-mana. Dan akhirnya dibuang. Jadi waktu zamannya pilkada, gue itu free roll. Basically aturannya cuma, nih aturannya nih ABCDE. Aturannya cuma satu kok. Kalau sekiranya yang lu mau lakukan itu tidak ada hubungannya dengan, atau gak bisa dikait-kaitin ke program, jangan lu lakuin. Termasuk nanggepin haters dan diskusi segala macam. Udah aturannya itu doang. Ya udah gue main bebas. Nah karena gue main bebas, gue gak terlalu dekat. Dan karena nggak terlalu dekat, gue nggak pernah ke war room sekalipun. Nggak pernah ke war room sekalipun, dan gue nggak tahu keputusan itu datangnya dari siapa yang ngasih ide itu gue nggak tahu. Tapi oleh banyak orang yang mengamati politik, tentu bukan oleh pendukungnya BTP, itu dianggap sebagai salah satu keputusan yang dalam tanda kutip brilian untuk urusan politik. Dan itu berat buat Anies menurut gue. Untuk dilakukan. Iya. Bagi seorang Anies Baswedan ya. Ya gue bisa memahami. Ya. Tapi di sisi lain kita bisa pahami besarnya ambisi. Berat tapi gue jalanin dah. Dihitung-hitung, ambil ya kan. Mengalahkan ininya. Iya. Egonya. Iya, banyak. Politisi harus ngalahin egonya, Bang. Politisi harus egoless sih. Iya, betul. Harus mampu dia, dan Anies Baswedan ya memang jagoan untuk soal itu ya. Ada lagi satu yang juga egoless. Siapa? Bapak Jokowi dong. Itu Bang, kalau gue ada kawan-kawan politisi ngomong sama gue dibully nih bro, aduh pusing gue dibully nih katanya kan, kok banyak haters ya gue sekarang katanya kan. Beberapa nih yang baru-baru nih kawan-kawan politisi, gue selalu bilang gini, ada orang semua fitnah udah dia rasakan, mulai dari anak haram, anak PKI, Kristen, Cina dan lain-lain, jadi presiden bro. Jadi lu tenang aja. Iya bener. Kalau lu nggak terima kayak gitu-gitu nggak bisa dapat apa-apa lu. Ya lu jangan baper lah gitu. Nah untuk 2024 gimana menurut lu Bang? Ya. Anies Baswedan ini apa lebih bedanya, lebih baik daripada lebih baiknya nih? Menurut gue secara ukur-ukuran sedikit lebih beda lebih baiknya nggak kelihatan karena bisa aja dikeluarin dari sisi strategi. Karena kita nggak tahu ya. Misalkan gini deh. Misalnya lawannya Prabowo versus Anies. Misalnya aja ya. Walaupun banyak juga yang bilang kalau mereka bergabung kelar tuh Prabowo dan Anies. Kelar. Tapi gue rasa itu kecil kemungkinan terjadi karena kalau Anies mau jadi wakil, udah jadi wakil kemarin. Ya, tapi dia nggak mau. Ini lagi ada orang main video game kan. Materi gue tuh.
Jadi kelihatannya akan bertarung kan nih berdua nih. Nah, kalau misalnya Prabowo ngambil jalan kanan, terus Anies tiba-tiba ngambil jalan kiri, ya itu langsung warnanya beda sendiri. Misalnya aja nih, misalnya ya, ini liar aja nih gue. Tapi misalnya tiba-tiba ketika Prabowo ngambil jalur kanan, terus dia ngambil semua market kanan dan segala macam, tiba-tiba Anies berdiri dan bilang, saya mau legalisasi ganja gitu. Nyala itu langsung tuh. Nyala. Jadi nanti kita lihat aja apa yang akan Orang yang terjadi. bully dia jadi Iya, muter balik tiba-tiba di barisan pendukungnya matanya merah semua. beler. Habis itu lapar. Iya, lapar. Jadi ya kita lihat aja, tapi menurut gue dua nama itu terkuat. Dan kalau misalnya yang benci sama Anies kelakuannya masih seperti sekarang, dia hanya akan memuluskan jalannya Anies sih. Iya, Menurut gue. PR-nya. Iya, menurut gue mereka kurang strategis, otak mereka agak ketutupan sama benci menurut gue. Ya soal banjir ini gimana menurutmu? Lu Kenapa? aja pendukung Anies harus Ngerasa ya. mengungsikan mertua lo gitu kan. Iya, di satu sisi gue tahu persis salahnya Anies dalam konteks banjir itu di mana. Di sisi lain, tapi sekali lagi opini gue terhadap banjir ini nggak bisa dianggap objektif ya. Gue terlalu dekat sama Pemprov juga karena jadi gue tahu ucapan dari mereka. Jadi gue tahu soal kemarin kan BMKG juga bikin pernyataan tuh emang secara cuaca juga ekstrim. Tapi gue ngeliat dari kacamata orang yang tinggal di Kelapa Gading dari 2006 sih. Dari 2006 ke 2020 lebih banyak banjir daripada nggak banjir dalam 1 tahun. Jadi emang sulit lah. Nah cuman menurut gue teman-teman gue tuh tinggal di Bekasi itu banjir dan ekstrim banget. Tapi mereka ngamuknya nggak ke Anies. Maksudnya ngamuknya nggak ke gubernurnya, nggak ke Kang Emil. Anies ya. Kang Emil malah lagi di luar negeri kalau nggak salah. Kemarin ada berita dia datang ke peluncuran kafe. Lu dibully lagi lu Bang gara-gara ngomong itu. Tapi benar gak sih? Benar gak sih? Gak tahu gua. Iya kalau nggak salah. Tapi dengerin gue baik-baik. Seandainya masyarakat Jawa Barat nyerang Kang Emil sebagaimana masyarakat Jakarta menyerang Anies, nama Emil juga jadi sering naik. Kan lu yang lebih tahu politik ya. Tapi kan awareness tuh hal yang penting juga dalam politik gitu. Untuk disebut namanya, untuk selalu ada di media, untuk selalu ada di sosial media itu krusial kan. Dan itu yang tidak terjadi pada kandidat-kandidat lain. Jaraknya jauh banget. Jauh. Bukan cuma 1 digit, 1 digitnya 1 digit bawah gitu. Jadi nah jadi kan di atas kan ada, nanti terakhir ada survei lagi dari bukan Indobarometer, setelahnya ada lagi tuh si Prabowo sama Anies ini di angka belasan, sisanya tuh di angka 7, 5, 4, 3, 2, 1. Jauh. Jadi kan pertanyaannya kan, kalau lu nggak mau dua ini, dan kan ada juga kubu anti Prabowo dan Anies kan ada tuh. Nah kalau kubu anti Prabowo dan Anies ini nggak punya perubahan dalam cara mereka menyikapi politik, susah mereka untuk punya peluang. Kalau gua sih Kecuali gua maju. kita udah kayak Ukraina nih. Iya. Pilih gua, ganja legal, mantap. Tiba-tiba ada rudal gitu kan. Ukraina kan kayak gitu negaranya Bang. Iya. Tapi kalau gua makanya dia presidennya pelawak. Iya. Kalau gua regulasi ganja legal untuk medis, kemudian di periode kedua saya legal untuk rekreasional. Dan Anda mau bikin sekolah tinggi ilmu. Sekolah Tinggi Ilmu Pekerja Seks Komersil STIPSK, beasiswa untuk yang tenggorokannya dalam. Rusak podcast gua. Bagus justru, mantap. Gua mau ngomong apa tadi? Jadi ya jadi di politik itu Bang, kalau lu menjadi incumbent, lu lagi governing gitu ya, itu ada prinsip lu harus menyelesaikan sebuah masalah di waktu yang tepat. Jadi masalah-masalah yang berat itu lu tabung dan lu selesaikan di waktu yang tepat. Menurut gua banjir ini, menurut gua tabungan masalah Anies yang akan dia bikin endingnya mungkin di suatu hari di depan gitu ya. Ketika masalahnya ini kayak lu nahan pipis gitu loh paham. Bang. Iya kan? Iya. Nahan pipis tahu-tahu keluar gitu, elektabilitasnya langsung naik tuh kan. Iya. Ini gua rasa ini sangat tunggu waktu aja kalau gua lihat. Tapi gua nggak tahu ya. Kalau dari ngobrol-ngobrol sama orang Pemprov sih kayaknya nggak gitu, tapi mungkin bisa jadi gitu. Kalau obrolan dengan teman-teman Pemprov sih, salah satu kesimpulan yang gue tarik adalah solusi yang mereka desain udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi kan
emang harus diakui perubahan cuacanya cukup ekstrim. Iya. Hujannya aneh banget memang kan. Iya. Sangat ekstrim, terus udah gitu. Udah, pendukungannya sudah mulai nyalain Tuhan nih. Bukan nyalain Tuhan dong. Bukan. Mencoba untuk berdamai dengan alam. Jadi dia mengaku sendiri, kami tadinya mendesain strategi yang dipakai untuk solusi ini, tapi ini udah nggak bisa dipakai lagi untuk ke depan. Jadi mereka kayak kecolongan, ya karena memang perubahannya cepet banget. Jadi nggak tahu, mungkin lu benar, mungkin mereka buru-buru nemu solusi untuk pada saat yang tepat. Karena gini sih Bang, gua ngelihat memang biasanya seorang lagi memerintah itu, kalau ada satu persoalan yang bertahun-tahun itu terus, itu kan mengganggu dia. Nah apalagi kalau lu lihat budget DKI di tahun 2019 kemarin, itu penyerapannya yang terendah adalah Dinas Sumber Daya Air itu sekitar 30% lah kalau gua nggak salah. Serapannya rendah banget. Serapan anggaran. Iya, makanya banjir terjadi itu udah gua duga banget dari tahun lalu karena serapan anggarannya paling kecil, 30%-an. Artinya kalau lu serapan lu cuma 30%-an, lu nggak kerjain apa-apa. Artinya kan gitu. Aneh dong. Aneh. Kenapa lu nggak kerjain gitu loh kan? Iya. Itulah dasar dari kecurigaan lo. Nah dasar kecurigaan gue itu mungkin ada regulasi misalnya pengadaan tanah yang agak sulit gitu ya. Soal-soal teknis gitu ya. Tapi ini sekalinya Anies bisa nyelesain satu persoalan aja dalam pengadaan tanah atau lahan atau apapun ya dalam penyerapan anggarannya ini, itu persoalan pasti akan selesai gue lihat. Bagus Anda, bagus. Ya. Analisa Anda bagus. bisa bawa saya ke Anies. Percaya sama gue, dipantau. Nanti kan di YouTube gue, lu mau gue wawancara kan? Di YouTube gue dipantau orang Pemprov. Kemarin kan gue bikin video soal gue mulai naik transportasi umum, ternyata di bawah dibahas internal. Oh gitu. Iya, dikasih tahu menit-menit berapa yang gue ngekritik gitu-gitu. Anda udah ditandain. Ya, saya suara yang didengar saja. Iya. Enak ya jadi Penyambung lidah rakyat. enak jadi tim ses ya. Enak jadi pelawak bro, bukan tim ses dong. Gak dapat manfaat apa-apa gue. Oke Bang. Nah, Gue gak sabar pengen wawancara lu nih sekarang. Ini Bang, pertanyaan gue Bang. Lu kan pernah bilang waktu itu bahwa gue itu sebenarnya jadi jubir itu mau nyari set buat stand up. Betul. Nah, itu seperti apa sih proses kerjanya? Gue penasaran apa yang lu temuin, ketemu Mardhani, lu catat apa omongan Mardhani, terus gimana jadi proses kreatifnya jadi komedi gitu loh. Sebenarnya tidak sesederhana gue ngeliat sesuatu bakal jadi beat. Tapi gue tahu masuk ngambil jabatan jubir akan ngasih cara pikir yang baru buat gue, yang seger. Karena cara pikir, paradigma berpikir itu krusial untuk komedian. Itu awal lu melihat dunia soalnya. Kalau lu memutuskan untuk pindah berdiri dan ngelihat dunia dengan posisi yang berbeda, ini joke kebuka banyak banget. Nah itu yang gue cari sebenarnya. Jadi nggak serta-merta, wah kocak nih Mardhani kalau ngomong kayak begini gitu. Nggak kayak gitu spesifik, walaupun ada juga. Kok kita bahas Mardhani? Lu soalnya yang buka. Karena itu juga ada di Septic Tank. Kalau lu nonton Septic Tank, lu nonton nggak sih waktu itu? Enggak ya. Enggak lu undang gua waktu itu soalnya. Di Jogja soalnya jauh kan. Him itu kan ada setengahnya, tapi itu setengah yang apa ya? Yang politik tapi politik popnya lah, politik yang kurang popnya yang tuh. Soekarno nggak masuk Septic Tank kan? Masuk. Itu itu rada pop dalam arti bobot edukasinya tuh tidak seberat yang lainnya. Iya. Di Septic Tank tuh gue ngomongin banyak soal apa namanya pemilu dan segala macam ya. Tapi alasan gue ngambil itu karena gue tahu ini akan ngasih gue cara berpikir yang baru dan akan lahir joke-joke baru. Septic Tank tuh 100% gara-gara pilkada. Nggak ikut pilkada nggak nemu Septic Tank gue, nggak dapat Septic Tank. Nah tapi sayangnya Septic Tank nggak bisa gue rilis karena masalah ketersinggungan. Bahaya itu Bang. Bahaya dan walaupun yang beat soal Soekarno itu nanti rilis di Hidup Lain Indonesia Maya rilis digital downloadnya. Lu jual itu? Jual, tapi juga Anda. harganya di atas. Harganya di atas jadi yang beli niat banget. Tapi yang di Septic Tank masih lebih bahaya lagi. Gue belum lebih bahaya dan kayaknya tidak akan pernah rilis sih. Kayaknya. Gue juga nggak mau nganterin KFC ke penjara. Kayak teman-teman gue nih datang bawa pizza ya gitu. Ntar di dalam dibagi-bagi deh sama yang lain tapi lain.
Iya, gue bawain KFC, kalau yang makan sipir ya percuma bang, kasihan lu nya. Enggak dong, justru dia jadi disenengin sama sipir ya kan. Oh berarti lu soal cara pandang ya? Iya, itu krusial. Gue selalu bilang sama stand up comedian, cara pikir lu itu adalah pijakan awal untuk ngelihat dunia, untuk tahu joknya seperti apa. Lu pindah pijakan, berubah lagi paradigma berpikir lu, kebuka jok-jok baru gitu. Dan iya makanya di Komenio de Monoy ini memang lu kenapa ketawa? Salah terus dari tadi gue perhatiin, tapi emang sengaja. Komoi de Monoy ya. Do Menoy Ya, betul. Komoi de Monoy ya. Nah, jokesnya aja susah kan? Apa judulnya aja susah, Bos. Iya. Gue pernah bilang ke kawan gue, ini Panji aja susah banget judulnya, laku aja bos kata gue kan. Kenapa gue nggak bisa ya? Kata. Ya dia udah yang gampang-gampang dulu banget. Enggak, dalam pemilihan judul lu itu buat gue sangat menarik sih bang. Prinsip gue dalam pemilihan judul cuma satu kok. Gimana caranya milih judul yang membuat orang membicarakan. Udah itu doang. Iya, dan kesalahan sebut itu bahkan menjadi ini ya, jadi objek tertawaan tersendiri. Betul. Iya. Jadi memang ada alasan filosofis kenapa gua ngambil itu. Betul bahwa alasannya adalah pengen bilang dari dulu orang udah tersinggung soal komedi. Andai mereka mau mencermati si kata komedomono itu. Tapi di luar itu gua nggak terlalu merasa nama spesialnya itu penting. Di luar negeri kan nggak ada yang cuman pokoknya Louis C.K. Madison Square Garden tanggal berapa udah. Sama, yang penting orang tahu Panji mau stand up di Istora tanggal berapa. Namanya nggak gitu penting. Orang gue pernah bikin album rap judulnya You'll Never Know When Someone Comes In and Press Play on Your Post Live. Tapi nggak laku. Tidak laku memang. Yang ini insya Allah laku, insya Allah. Kalau stand up lu emang anomali ya. Bang. Iya. Skill lu yang. Tar dulu lah, yang ini kan belum buka penjualan lah. Iya, belum. Berapa rencana kapasitas? 7.500. Di atas yang plenary hall ya kemarin. Iya, kemarin 5.000 ini 7.500. Makanya saya menyediakan diri untuk ada di podcast Anda karena penonton Anda marketnya beda. Iya. Pasti punya duit juga karena Anda adalah orang-orang yang tercerahkan. Kalau nggak akan suka obrolan ini. Tonton saya. Amin. Tonton. Tapi jangan tersinggung kalau nonton saya. Oke bang, lu ke depan gimana lu? 2024 melihat politik kita ke depan ada rencana untuk mencari setup lagi atau nggak ada. Gue sangat ragu terlibat dalam kampanye politik 2024 akan ngasih gue paradigma baru. Oke. Ragu. Jadi memang sih DKI itu memang merubah cara pandang orang, semua orang, nggak hanya lu ya. Iya, petanya tuh ngacak lagi loh. Iya, semua gitu. Orang itu menentukan 2024 banget tuh. Jadi gue 2024 sih nggak akan ada keterlibatan, tapi gue cukup yakin gue masih akan ngomongin politik pada masa itu. Dan moga-moga moga-moga tetap menarik untuk dinikmati aja konten-konten politik gue mendekati 2024. Itu akan menarik apabila Pak Jokowi maju di periode ketiga bang. Soalnya pembicaraan udah mulai terjadi ya. Walaupun sempat diturunin sama Pak Jokowi, tapi kan kita tahu ya. Kita tahu nggak mungkin tanpa instruksi beliau. Betul sekali. Kalau dari atas bilang lanjut juga. Tapi beliau memerintahkan hentikan. Iya betul. Dari mulut beliau sendiri ngomongnya begitu. Menampar muka saya. Betul sekali. Iya. Nah itu kan kita sudah tahu. Waktu di Solo juga bilang saya tidak akan maju Pemprov. Tiba-tiba maju. Ketika Pemprov saya tidak akan jadi presiden. Tiba-tiba maju. Di sini ngomongnya akan menampar wajah saya. Tiba-tiba berubah. Kita lihat saja apa yang terjadi. Makanya pilih Anies Baswedan. Apa yang muncrat. Oke Bang Panji. Aduh terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bang. Ini obrolan seru banget nih. Lebih dapat gue, maksudnya lebih ke gue dapat ilmu sih sebenarnya. Oh kok gue? Iya, ilmu apaan? Lu melihat alat-alat ini jadi dapat ilmu? Bukan. Cara pikir lu aja menarik. Dan tahu nggak yang paling menarik dari tadi gue pikirin? Lu kalau lagi bikin konten, suaranya nggak sekeras kalau lagi ngobrol ya. Oh. Biasanya kan teriak-teriak gitu kan. Iya kan, ini ketawanya aja ngerem. Berarti emang udah mindsetnya udah content creator. Iya, amin. Di depan kamera gue
mental gue drop bang. Suara gue mengecil, semuanya mengecil. Lihat Arya sesungguhnya di YouTube saya. Lihat ya. Nanti akan lebih gila. Oke Bang Panji. Ya, makasih banyak. Thank you. Oh, Makasih banyak. Sukses terus. Ada kabelnya tuh. Iya nggak apa-apa lah. Ya. Thank you. Oke.